Halo, semangat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Kita bertemu lagi dalam channel ini. Hari ini kita akan membahas latihan soal-soal kelas 6, tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Latihan soal tema 6, subtema 1, pembelajaran 3, kelas 6 SD. Bagian 1. 1. Menyelenggarakan pendidikan merupakan salah satu pelayanan negara kepada warga negara yang bertujuan untuk A. Memperkeruh suasana, B. Menurunkan derajat warga negara, C. Membodohi warga negara, D. Mencerdaskan warga negara. Jawabannya D. Mencerdaskan warga negara. 2. Berikut termasuk upaya pemerintah memperbaiki pendidikan di Indonesia, yaitu A. Mewajibkan mengikuti pendidikan dasar 9 tahun, B. Melaksanakan kerja bakti sekolah, C. Menghormati nasihat kedua orang tua, D. Menentang penjajahan dimanapun. Jawabannya A. Mewajibkan mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. 3. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan merupakan bunyi dari pasal A31 UUD 1945 ayat 1, B 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2, C 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, D 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2. Jawabannya A 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1. Nomor 4. Berikut sikap-sikap yang diteladani dan diterapkan oleh pelajar dalam menghargai perjuangan para pahlawan, kecuali jawabannya C. Mudah menyerah. 5. Perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan dalam masyarakat adalah perilaku A. Negatif, B. Positif, C. Pahlawan, D. Sejarah. Jawabannya B. Positif. Nomor 6. Desa Balun memiliki toleransi yang tinggi dalam hal agama, yaitu A. Masyarakat melakukan kerja bakti bersama, B. Adanya tempat ibadah yang dibangun berdampingan, C. Menggelar pameran lukisan bagi wisatawan, D. Keberagaman suku bangsa di Indonesia sangat banyak. Jawabannya B. Adanya tempat ibadah yang dibangun berdampingan. 7. Ogoh-ogoh merupakan kesenian yang terkenal di A. Kalimantan Selatan, B. Jawa Tengah, C. Bali, D. Sulawesi Tenggara. Jawabannya C. Bali. 8. Tidak hanya menghormati pemeluk agama lain, tetapi warga desa Balun juga memiliki kesadaran untuk saling membantu, terutama saat ada perayaan-perayaan keagamaan. Hal ini dapat dilihat ketika momen Hari Raya Nyepi. Desa Balun akan menggelar pawai ogoh-ogoh. Informasi yang didapat dari penggalan bacaan tersebut adalah A. Daerah yang terdiri atas 10 rukun tetangga ini mendapat predikat sebagai Desa Pancasila. B. Nusantara menjadi wadah penyeimbang keharmonisan sosial budaya. C. Memiliki keistimewaan dan sisi spesial yang akan membuat kita kagum. D. Warga desa Balun menghormati pemeluk agama lain dan memiliki kesadaran membantu. Jawabannya D. Warga desa Balun menghormati pemeluk agama lain dan memiliki kesadaran membantu. 1. Tuliskan bunyi pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan 2. Jawabannya Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Sedangkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nomor 2. Apa saja upaya pemerintah dalam memperbaiki pendidikan di Indonesia? Jawabannya, mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Pemerintah memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan seperti memperbaiki gedung sekolah yang rusak, memberikan bantuan buku gratis, dan menyediakan
menyediakan tenaga pengajar atau guru yang profesional. 3. Sebutkan sikap-sikap kepahlawanan para pejuang kemerdekaan yang patut diterapkan dan diteladani. Jawabannya, sikap yang dapat diterapkan dan diteladani antara lain berani, rela berkorban, membela kebenaran dan keadilan, cinta tanah air, serta berjiwa besar. Perhatikan paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Meski memeluk agama yang berbeda, penduduk Desa Balun dapat hidup rukun dan memiliki toleransi yang tinggi dalam hal agama. Tempat ibadah pun dibangun berdampingan, ada masjid, pura, dan gereja dalam satu kawasan. Keberagaman tersebut adalah warisan turun-temurun. Hebatnya, kerukunan antar umat beragama juga dijunjung tinggi sebagai warisan dan terjaga hingga saat ini. Tidak mengherankan jika daerah yang terdiri atas 10 rukun tetangga ini mendapat predikat sebagai Desa Pancasila. Di desa ini kita akan menemukan suasana santai, jalanan yang ramai dengan rumah-rumah berbagai bentuk dan warna. Nomor 4. Sebutkan kata kunci yang terdapat pada paragraf di atas. Jawabannya, penduduk Desa Balun hidup rukun, Desa Pancasila. 5. Apa informasi yang diperoleh dari paragraf di atas? Jawabannya, penduduk Desa Balun hidup rukun dan memiliki toleransi yang tinggi dalam hal agama sehingga Desa Balun mendapat predikat Desa Pancasila. Bagian 2. 1. Contoh kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan adalah A. Membayar pajak, B. Mematuhi peraturan yang ada, C. Mengikuti pemilu, D. Mengikuti wajib belajar 9 tahun. Jawabannya D. Mengikuti wajib belajar 9 tahun. 2. Di bawah ini yang termasuk sikap menjaga lingkungan adalah A. Tidak membuang sampah pada tempatnya, B. Tidak melakukan penebangan liar, C. Membuang sampah di sungai, D. Melakukan ladang berpindah. Jawabannya B. Tidak melakukan penebangan liar. Nomor 3. Di bawah ini yang bukan sikap pahlawan yang harus diteladani yaitu A. Bersatu padu dalam meraih kemerdekaan, B. Rela mengorbankan jiwa dan raga demi bangsa, C. Berjuang tanpa pamrih, D. Berkelahi dengan orang asing. Jawabannya D. Berkelahi dengan orang asing. 4. Kemerdekaan bangsa Indonesia didapat dari A. Bonus dari sekutu, B. Perjuangan bangsa sendiri, C. Hadiah Belanda, D. Kenang-kenangan Jepang. Jawabannya B. Perjuangan bangsa sendiri. 5. Bacalah teks bacaan berikut. Bangsa Indonesia harus menyadari betapa mulia dan terpujinya perjuangan para pahlawan. Pengorbanan ini sebagai pahlawan bangsa dalam mencapai suatu kemerdekaan merupakan wujud tekad yang kuat dalam menentang penjajahan di muka bumi ini. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh disia-siakan. Menurut teks bacaan di atas, kemerdekaan Indonesia merupakan A. Bonus dari negara sekutu, B. Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri, C. Hadiah negara lain, D. Kenang-kenangan Jepang. Jawabannya B. Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. 1. Tuliskan bunyi pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 2. Mengapa kita wajib mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif? Jawabannya, karena hal-hal positif dapat menghasilkan sesuatu yang positif yang berguna bagi semua orang. 3. Bagaimana wujud perjuangan generasi muda di era sekarang? Jawabannya, saling menghormati dan menghargai, pengabdian masyarakat, mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia. 4. Sebutkan usaha-usaha pemerintah dalam mewujudkan kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Jawabannya, mewajibkan program wajib belajar, memberikan beasiswa, membenahi sistem pendidikan, memperbaiki kualitas guru. Nomor 5. Apa yang dimaksud informasi tersurat dan tersirat dari suatu bacaan? Jawabannya,
Informasi tersirat adalah informasi yang tersembunyi atau tidak tertulis dalam sebuah bacaan. Informasi tersurat adalah informasi yang tertulis dalam suatu bacaan. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga membantu dalam belajarnya. Terima kasih atas semangat belajarnya.